Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, pada bulan ini kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan yang agung. Di dalamnya banyak makna dan banyak janji Allah bagi kita semuanya yang akan menjalani dan merupakan pelatihan agama terbesar di muka bumi ini, yaitu di bulan suci Ramadan. Yang membedakan dengan pelatihan yang lain adalah barang siapa yang menjalani puasa Ramadan ini akan dibukakan pintu maghfirah, dibukakan pintu meningkatkan iman dan takwa kita, yang artinya juga satu-satunya satu pelatihan yang outputnya menjadi orang yang baik. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan memberikan makna apa sebenarnya makna puasa, khususnya bulan Ramadan ini. Memang kalau kita lihat tradisi Ramadan ini sudah sangat tua. Kalau kita lihat kita sendiri sejak kecil, sejak lahir sampai mungkin hari ini kita sudah menjalani puasa. Ini menjadi sebuah tradisi dalam kehidupan kita. Dan yang sangat menarik membedakan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain adalah begitu hiruk pikuknya. Terutama beberapa malam itu terdengar berbagai pengajian, bunyi-bunyi firman-firman Allah. Begitu juga kalau sore hari, di mana begitu banyak orang ngabuburit, begitu banyak orang yang jualan. Apalagi kalau sudah menjelang buka puasa, orang berjajar-jajar untuk menanti makan berbuka puasa, iftar. Masya Allah, itu bagian yang terlihat betapa bulan ini penuh berkah. Yang kecil jualan, yang lain membeli. Dan ini tidak ada yang kita jumpai selain di bulan suci Ramadan. Apa sebenarnya makna puasa? Kalau kita lihat tradisi dari puasa ini sejak sebelum Nabi kita Muhammad SAW mewajibkan pada kita. Bahkan ini menyebutnya adalah salah satu ibadah yang sangat tua dan kita mengikuti tradisi leluhur kita. Artinya sebelum Islam yang dibawa oleh Muhammad diperkenalkan kita, tradisi puasa ini sudah ada. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang sering sekali kita hafal dan kita fahami, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalimat min qablikum la'allakum tattaqun, kalimat min qablikum berarti ini ada satu puasa yang sudah kita jalani, umat manusia lakukan sebelum Nabi kita memerintahkan kita untuk sholat puasa bulan suci Ramadan. Ini sebenarnya puasa apa? Kalau kita melihat dari sejarahnya, Rasulullah SAW sebelum Ramadan ini diwajibkan kita puasa 30 hari, ternyata Rasulullah sudah melakukan puasa Yaumul Bid misalnya, 3 hari setiap bulan. Nah, kemudian ada puasa Daud, sehari puasa, selang tidak puasa, besoknya lagi puasa, terus begitu. Kita melakukan puasa itu terus menerus. Ada lagi puasa Asyura, ini puasanya orang-orang Yahudi ya. Nah, Rasulullah SAW juga sudah melakukan. Jadi artinya puasa-puasa ini sudah ada. Akhirnya orang berkesimpulan mungkin puasa-puasa sebelum ini sebagaimana Rasulullah lakukan. Tetapi kalau kita lihat dari penjelasan dari Mufassir At-Tabari, dia mengatakan sebenarnya puasa orang dahulu itu adalah puasanya kaum Nasrani. Orang-orang dulu, agama-agama sebelum Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sudah ada puasa, sebagaimana misalkan puasanya orang Nasrani. Mereka puasa itu sejak bangun tidur. Sejak begitu dia bangun tidur, maka sejak itu pula dia puasa.
Di situ seperti halnya yang lain juga tidak boleh makan dan minum, juga tidak boleh berkumpul sama istri, dan itu dilakukan juga dalam 1 bulan penuh. Tapi kemudian ada keberatan karena ada waktu-waktu tertentu kalau kita melakukan pakai bulan Ramadan cuacanya sangat panas atau bahkan cuacanya sangat dingin sehingga tidak memungkinkan itu. Nah, puasa kemudian diganti di hari yang lain. Ada yang di musim dingin, ada di musim panas, ada di antara tengah-tengahnya di musim semi. Nah, sebagai dari pergantian itu kemudian ditambah 20 hari sehingga puasa mereka 50 hari. Nah, tapi kita alhamdulillah kita juga dapat kesempatan yang sama sebagaimana leluhur kita juga melakukan puasa ini. Kita lakukan tetap di bulan suci Ramadan, dan syariatnya cara melakukannya sebagaimana yang sudah kita pahami dan kita laksanakan hari ini. Subhanallah, puasa ini betul-betul menjadi makna yang baik bagi kita dan bagi umat manusia dari dulu sampai sekarang. Tentu kalau ini tidak punya makna, kita tidak akan pernah melaksanakannya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu. Sehingga sebenarnya apa makna puasa? Sekarang sampai syariat puasa itu dilakukan leluhur kita, bahkan juga kita hari ini, dan insya Allah nanti sampai hari kiamat syariat puasa ini akan terus diwajibkan pada kita semuanya. Asyamu huwa junnatun. Puasa itu artinya perisai. Puasa makna perisai. Perisai itu seperti alat kalau kita perang itu yang bulat, ada yang kotak, macam-macam, untuk menghalau musuh, atau paling tidak kalau ada serangan dari luar kita mampu menghalaunya dengan perisai itu. Dengan demikian perisai-perisai itu gunanya untuk apa? Untuk melindungi kita. Kalau perisai dalam arti perang tentu untuk melindungi kita dari senjata pihak lain yang akan melukai kita. Tapi sebenarnya makna perisai asyamu junnatun di sini apa? Hajar al-Asqalani ini, kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani itu memberikan makna 3. Pertama, siam ini berarti perisai dari dosa. Manusia itu tidak lepas dari dosa, ya apapun yang kita lakukan selama ini sering memang tempat kita untuk khotok wanisian, selalu berbuat salah dan lupa. Nah, sehingga tidak lepas dari semua kumulasi dalam 1 tahun yang begitu menggunung, maka puasa ini menjadi perisainya. Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Masya Allah. Karena manusia ini tidak lepas dari dosa, maka Allah memberikan kemakfiratan, Allah memberikan ampunan dosa dari semua apa yang sudah pernah kita lakukan dalam 1 tahun yang lalu. Yang kedua, perisai apa? Perisai dari api neraka. Sehingga sering sekali nama siam itu adalah itkun minan nar. Kita akan dibebaskan dari api neraka. Artinya apa? Satu hal yang kita takuti dari kehidupan yang sudah kita lalui yang begitu banyak dosa adalah berakhir dengan neraka yang sangat panas. Maka tidak lain tidak bukan puasa ini sebagai perisai kita dari panasnya api neraka. Masya Allah. Maka puasa ini sangat penting sekali. Yang ketiga adalah perisai, menurut Al-Asqalani ini adalah perisai atas syahwat kita. Kita selalu tidak lepas dari berbuat keji dan mungkar. Kita tidak lepas dari perbuatan maksiat. Maka kita puasa, maka kita akan ingat akan bahwa kita ini sedang puasa loh. Maka dengan kita puasa, kita akan menghentikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Nah, dan yang penting dari kita menjalankan puasa ini adalah kita akan dijanjikan, selain hanya sekitar maghfirah, adalah kita akan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ingat, kalau kita menjadi orang yang bertakwa adalah titel manusia yang paling tinggi di dalam agama kita. Orang muslim itu ada orang muslim, ada muslim muttaqi, ada muslim, ada muhsin, ada mukmin, ada mukhlis,
dan ada muttaqin. Jadi yang ketiga ini yang terakhir ini yang paling tinggi. Itu pula cita-cita kita semuanya, dan itu pula yang membedakan kita makhluk satu dengan yang lainnya, manusia satu dengan yang lain, karena yang dilihat Allah adalah tingkatan ketakwaan kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan menjalani puasa ini dengan penuh ikhlas. Fa insyaallah kemakfiratan Allah akan kita dapatkan dan berujung menjadi manusia yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.